Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khoir teman-teman, kelas Maria yang soleh dan soleha. Insya Allah dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik pelajaran bahasa Indonesia. Teman-teman, yang akan kita pelajari hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia langsung satu tema ya teman-teman ya. Kita kejar target karena insya Allah tanggal 14 September kita akan mengikuti ujian penilaian tengah semester ganjil. Yuk, kita jangan bermalas-malasan, kita semangat, senantiasa semangat ya. Oke, bahasa Indonesia tema 2 yang berjudul udara bersih bagi kesehatan. Oh iya teman-teman, hari ini yang muncul suaranya aja ya. Wajahnya Bu Nisa sembunyi dulu, karena kalau pakai wajah nanti nggak bisa dari 10 menit. Lebih dari 10 menit nggak bisa teman-teman. Jadinya karena pembahasan kita hari ini banyak, jadi tidak apa-apa. Kita wajahnya disembunyiin dulu. Kata tanya teman-teman yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kata tanya. Kata itu adalah yang tersusun dari beberapa huruf, itu disebut dengan kata tanya. Tanya tahu ya teman-teman ya, tanya ya. Kata tanya itu memiliki fungsi, yaitu terdapat 2 fungsi. Yang pertama, kata tanya digunakan untuk mengetahui informasi dalam teks. Yang kedua, kata tanya juga berfungsi untuk menentukan atau mengidentifikasi informasi penting dalam teks. Itu dia ya, fungsi dari kata tanya. Nah, ini dia macam-macam atau jenis-jenis kata tanya. Yang pertama, yang paling sering mungkin ya kita pakai yaitu kata tanya apa. Yang kedua, di mana. Kemudian kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Yang keempat, siapa. Kemudian yang kelima, mengapa. Dan kata tanya yang keenam, bagaimana. Oke teman-teman, jangan lupa ini dia kata tanyanya. Apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Atau biasa kita singkat. Nah, kita singkat gitu dengan adik simba. Mungkin teman-teman pernah belajar ya, kelas 2 waktu itu, adik simba. Adik simba itu apa? Adik simba itu singkatan dari kata A. A-nya itu apa? D-nya itu di mana? K-nya kapan? Si-nya siapa? M-nya mengapa? Dan yang terakhir, B-nya bagaimana? Atau disingkat dengan adik simba. Jangan lupa ya, diingat-ingat. Fungsi tanya atau adik simba. Apa aja fungsinya? Yang pertama, apa? Kata tanya apa kita gunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau yang ditanyakan dalam teks. Itu kata tanya apa, yaitu digunakan untuk menanyakan peristiwa, proses, benda, atau yang ditanyakan dalam teks. Contoh misalnya dari kata tanya apa? Apa yang terjadi? Nah, itu ya, menanyakan sebuah peristiwa. Yang kedua, ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana ini kita pakai untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Di mana kamu jatuh? Nah, itu contohnya, menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Biasa kita gunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Misalnya ya, kapan kamu lahir? Nah, itu digunakan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, kata tanya siapa, yaitu kita pakai atau kita gunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Misalnya, siapa yang kamu ajak berenang? Nah, itu gunakan untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, mengapa? Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan terjadi suatu peristiwa.
Contoh, mengapa kamu bisa datang terlambat? Nah, itu ya, digunakan untuk menanyakan sebab. Yang terakhir yaitu bagaimana. Digunakan untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Misalnya, contohnya, bagaimana kamu bisa jatuh? Nah, itu kita menggunakan kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Oke, di halaman 20 di buku paket teman-teman 5B itu ada informasi penting teks dalam bentuk peta konsep ya. Yaitu informasi penting dalam bentuk peta konsep. Contoh ya. Langsung saja. Ini ada sebuah bacaan yaitu tentang udara bersih di desa dan kota. Ini di buku paket kita, teman-teman. Kita baca sama-sama ya. Ini ada terdapat 2 paragraf. Paragraf yang pertama kita baca. Udara bersih memang sangat menyegarkan. Tempat yang memiliki udara bersih di sekitarnya biasanya dicirikan dengan banyak pepohonan. Pepohonan rindang dapat ditemukan di pedesaan atau pegunungan. Di daerah tersebut, pepohonan dan sawah membentang luas sejauh mata memandang sehingga tidak hanya udara bersih saja yang menyegarkan, tetapi juga pemandangan alam yang menyegarkan mata. Paragraf kedua. Namun, daerah dengan pepohonan tersebut tidak hanya dapat kita temukan di pedesaan. Sebenarnya, di perkotaan pun kita dapat menemukan tempat seperti itu. Misalnya di hutan kota. Hutan kota merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah kota untuk mengurangi polusi udara. Warga yang tinggal di kota juga dapat menikmati udara bersih di tengah-tengah kepadatan aktivitas kota yang pada umumnya menghasilkan polusi atau udara kotor. Nah, ini ya, sekarang kita lihat bentuk peta konsep dari bacaan yang tadi kita sudah baca. Ini dia, teman-teman. Contoh dari bentuk peta konsep. Udara bersih di desa dan kota tadi ya judulnya ya. Nah, yang di sebelah kanan teman-teman itu paragraf kedua, yang di sebelah kiri teman-teman itu paragraf pertama. Yang ada di paragraf pertama maksudnya ya, yaitu ada pertanyaan bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih. Kemudian di paragraf pertama juga ada pertanyaan di mana tempat yang biasa memiliki udara bersih. Pertanyaan yang ketiga yang ada di paragraf paragraf pertama yaitu bagaimana kondisi pedesaan. Nah, di sebelahnya, di sebelah kanan teman-teman itu adalah pertanyaan yang jawabannya bisa kalian temukan di paragraf kedua. Yaitu pertanyaannya di mana tempat udara bersih selain di pedesaan. Terus pertanyaan lagi, apa nama tempat yang memiliki udara bersih di kota? Dan yang terakhir, mengapa hutan kota dibuat? Gitu ya. Ini contoh dari peta bentuk peta konsep. Lanjut teman-teman. Ini ada di halaman 32 dan 33 sampai 33 maksudnya ya. Menyimpulkan isi teks secara lisan dan menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Ada 2 teman-teman yang kita akan pelajari, yaitu menyimpulkan isi teks secara lisan, itu yang pertama, dan yang kedua bagaimana menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Ada bacaan lagi teman-teman ya, kita baca yuk sama-sama. Hari ini judulnya udara bersih di dalam kamar. Setiap hari Nina selalu bangun pagi dan merapikan kamar tidurnya. Ia selalu membuka tirai dan jendela kamar untuk mendapatkan sinar matahari dan udara segar pada pagi hari. Udara pagi merupakan udara bersih dan segar yang belum tercemar polusi, terlebih jika ada pepohonan di luar. Nina membuka jendela kamar agar udara di dalam kamarnya bertukar dengan udara bersih dari luar. Jika tidak terjadi pertukaran udara di dalam kamar, kamar akan menjadi pengap dan udara menjadi berbau. Hal itu menunjukkan bahwa udara di dalam kamar sudah tidak bersih lagi. Nina merasakan manfaat membuka jendela kamarnya setiap hari. Ia dapat memperoleh udara bersih,
tidak hanya untuk bernafas, tetapi juga untuk membuatnya nyaman beraktivitas di dalam kamar. Jika udara di dalam ruangan tidak bertukar dengan udara di luar, akan menyebabkan ruangan terasa panas dan berbau. Karbon dioksida yang dikeluarkan saat bernafas berkumpul semakin banyak. Oke, dari bacaan ini kita akan belajar bagaimana menyimpulkan isi teks. Yang kedua, bagaimana menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Yang pertama, teman-teman, kesimpulan dari bacaan ini yaitu apa, teman-teman, kira-kira? Yaitu kesimpulannya adalah Nina membuka jendela kamarnya agar udara kamar berganti dengan udara yang lebih bersih. Itu ya kesimpulannya. Kemudian apa atau bagaimana cara menyajikan informasi penting dari teks yang sudah kita baca barusan? Ini dia, teman-teman. Perhatikan tabelnya ya. Ini caranya, cara menyajikan informasi penting pada teks dalam bentuk tabel. Ini tabel nih, teman-teman. Yang kotak ini namanya tabel. Sebelah kanan jawaban, sebelah kiri pertanyaannya. Apa yang dilakukan Nina setiap hari? Nah, di samping kirinya dijawab. Samping kiri, samping kanan. Membuka tirai dan jendela kamar. Itu ya. Kemudian, pertanyaan yang kedua dari bacaan tadi. Mengapa Nina membuka jendelanya setiap pagi? Jawabannya di samping kanan. Nina melakukan kegiatan itu agar terjadi pertukaran antara udara di dalam kamar dan udara bersih dari luar. Pertanyaan terakhir, bagaimana Nina menjaga kebersihan udara di dalam kamarnya? Jawabannya di samping. Nina membuka tirai dan jendela kamar setiap pagi dan menutupnya kembali menjelang petang. Ini bagaimana cara menyajikan dengan bentuk tabel ya, teman-teman ya. Terus atasnya itu cara menyimpulkan dari sebuah bacaan. Lanjut, penggunaan kosakata baku. Teman-teman ya, penggunaan kosakata baku. Sebelumnya pernah dengar nggak kosakata baku itu apa? Nah, kosakata baku yaitu bahasa baku adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. KBBI itu apa, teman-teman? Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi bahasa baku itu adalah bahasa yang sesuai, bahasa resmi gitu, teman-teman ya. Yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, si bahasa baku ini dipakai dalam bentuk teks atau juga dipakai dalam bentuk misalnya bicara langsung gitu ya, pidato misalnya. Ini ada beberapa contoh yang sudah Bu Nisa buat, kata baku sama kata yang tidak baku. Kiri kata baku, kanan contoh kata tidak baku. Kata baku pertama, izin, pakai Z. Kata tidak bakunya izin, pakai huruf J. Yang betul yang mana? Izin, pakai Z ya. Nah, jangan salah, teman-teman. Kata baku yang kedua, infeksi, pakai F. Kata tidak bakunya infeksi, pakai V. Nah, jadi kita harus pakai yang mana? Yang infeksi, pakai F. Kata baku yang ketiga, jadwal. Kata tidak bakunya jadwal, pakai U. Kira-kira kita selama ini bisa sudah benar belum? Soal benar ya, pakai W, jadwal. Terus kemudian sistem. Kata tidak bakunya sistem, pakai I. Kemudian ada praktik. Nah, kata tidak bakunya praktek. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau jadi dokter, membuka praktik. Praktik ya, teman-teman ya, bukan praktek. Lanjut, kwitansi. Kata tidak bakunya pakai U, kwitansi. Yang terakhir, ijazah, pakai Z. Kata tidak bakunya ijazah. Yang kita pakai yang sebelah mana, teman-teman? Harus menggunakan kata baku ya, yang sebelah kiri. Oke, lanjut. Udah tugas ya. Alhamdulillah. Teman-teman, insyaallah jelas ya pembelajaran kita untuk pelajaran bahasa Indonesia yang ada di tema 5B. Tugas untuk teman-temanku yang ganteng dan soleh yaitu
Jeng jeng jeng. Bacalah teks yang berjudul Udara bersih bagi tubuh. Itu ada di halaman 10 buku tematik 5B ya. Nanti cari. Judulnya Udara bersih bagi tubuh. Nah, kemudian jawab deh soal nomor 1 di bawahnya. Jadi ada bacaan, nah terus di bawahnya tuh ada pertanyaan. Tapi yang dijawab cuma nomor 1 aja ya. Nomor berikutnya 2, 3, 4, 5 gitu jangan, gak usah. Yang ditulis atau yang dijawab cuma nomor 1. Cari ya nanti ya. Udara bersih bagi tubuh halaman 10. Makasih teman-teman ya, sudah selesai. Alhamdulillah. Semoga teman-teman paham dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semangat. Yuk kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih sekali lagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.